Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Apa kabarnya adik-adik sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat malam ini? Sudah makan malam belum? Sudah. Kuat ya duduk ya? Kuat duduk ya? Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan saya pada 10 hari ini berada di kota Bekasi. Tidak ada rencana dan tidak ada niatan, semuanya hanya takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatnya adalah ke Cipinang, tapi ternyata sanggupnya di Bekasi. Kenapa bisa begitu? Siapa bisa jawab? Niatnya ke Cipinang, ternyata tinggalnya di Bekasi untuk 10 hari ini. Kenapa bisa begitu? Hah? Karena Allah yang mengatur semuanya. Kita manusia ini kalau ibarat, ya pernah lihat catur ya? Nah, anak catur itu tidak akan pernah berjalan sendiri, kecuali orang yang main yang memindahkan anak catur itu. Udah kita teriak, udah jalan L, nggak akan pernah bisa sebelum kita main memindahkan dia dengan jalan L. Begitu pula kita manusia, tidak akan pernah kita melakukan apapun juga kalau Allah tidak berkehendak. Kalau malam hari ini adik-adik malas, ya, pengennya tidur, pengennya main, ya kan? Ya, pengen tidur, pengen main kalau udah malam begini. Kalau Allah tidak memberikan kekuatan untuk duduk di sini, udah kabur tuh, ya, kabur tuh, pergi ke asrama baring-baring, ya, tidur-tidur. Nah, walaupun pengasuhnya bilang siapa yang tidak mengikuti kegiatan harus punya panis, nah, harus ada hukumannya. Jadi pengasuhnya harus punya hukuman. Kalau nggak ada hukumannya, adik asuhnya malas, lambat ke tempat sholat. Nah, kalau di sini berapa lama dari sebelum adzan masuk di tempat sholat? 7? Hah? Berapa menit? 10 menit sebelum adzan sudah di sini atau setelah adzan 10 menit? Hah? Sebelum adzan 10 menit sudah di tempat sholat. Dulu ya, waktu Ustadz jadi santri, ini kelas berapa? Sanawiyah aliyah ya? Ya. Waktu Ustadz jadi santri sanawiyah dulu tahun 95 di Gunung Tembak. Kalau azan sholat, azan waktu sholat masuk masjid, ya, azan baru masuk masjid, maka setiap santri dihukum. Hukumannya adalah menanam pisang, pohon pisang sebanyak 2. Nyarinya di mana? Nanamnya di mana? Ditunjukkan.
Jadi kalau nyarinya di ujung asrama sana, nanamnya di ujung sana. Kalau nanti asar, tadi misalnya zuhur ya, asar masbuk lagi, masbuknya itu bukan masbuk sholat, azan baru masuk masjid. Jadi kalau azan sudah harus duduk ya, azan baru masuk masjid, maka ditambah 4, karena tadi zuhur sudah, asar lagi lambat 4. Jadi kalau 5 kali itu yang terakhir, misalnya subuh lambat, zuhur lambat, asar lambat, maghrib lambat, isya lambat. Besok, jadi yang maghrib isya kan belum dikerja ya. Nah itu harus 20 pohon. Ya, itu ada tambahannya. Pagi kita punya jadwal. Kalau di Balikpapan itu, di Gunung Tembak itu kan banyak pohon ya. Lapangan bola itu jatahnya 2 orang untuk membersihkan daun setelah sholat subuh. Pokoknya harus selesai itu lapangan bola Gunung Tembak itu. Kalau nggak selesai, nggak sarapan, tidak mandi, langsung sekolah. Jadi sekolahnya pakai sarung. Kenapa begitu? Supaya kita tertib, supaya kita rajin. Nah, jadi di sini juga begitu. Sebelum waktu adzan, nah, pengasuhnya insya Allah sudah ada aturannya. Sebelum adzan sudah harus masuk ya minimal 10 menit. Kalau pendiri Hidayatullah, Ustaz, siapa namanya pendiri Hidayatullah? Ada yang tahu? Ya? Ustaz Abdullah Said. Kalau beliau, siapa yang pernah ketemu? Belum lahir. Ya. Saya tahu ada yang dulu pernah lahir kemudian ketemu, nah, masuk lagi kan? Nah, baru lahir lagi, siapa tahu. Ya. Kalau beliau itu kalau datang ke masjid 30 menit sebelum adzan waktu sholat. Bisa adik bayangkan 30 menit. Kalau ada adik menjelang subuh 30 menit masih ngapain? Tidur, kan gitu ya. Kalau sebelum maghrib 30 menit belum mandi, kan begitu. Kalau tetap dulu saya tidak, 30 menit belum masuk masjid. Kalau di Gunung Tembak kan ada tradisinya ya, menjelang sholat itu ada pengumuman sholat, waktu sholat maghrib, waktu sholat zuhur ya, kurang 30 menit. Ketika kurang 30 menit, Ustadz Abdullah Said sudah masuk mas. Ya, kalau kita ini males, makanya Ustadz Abdullah Said itu kalau berdoa terkabul, sebentar aja terkabul. Pernah suatu ketika, nah ini cerita Ustadz Abdullah Said dulu ya, nah, bukan cerita saya, nanti belakangan. Dulu pernah suatu ketika tahun 93 kita diumumkan bahwasanya nanti malam tidak makan malam karena tidak ada beras. Asar sudah diumumin itu, menjelang sholat asar sudah diumumkan kepada para santri bahwasanya nanti malam tidak ada makan malam karena berasnya tidak ada. Jumlah santrinya berapa Dek? Jumlah santrinya tahun itu adalah 750 untuk putra saja. 750. Ada yang kelas 1 SD, MI, ada yang kelas 2, ada yang SMP sampai SMA, sampai aliyah kelas 3. Jumlahnya 750-an kita. Tidak ada beras. Nah, kalau misalnya ada adik diumumkan malam ini misalnya. Ya, kalau sekarang kan adik-adik punya uang jajan ya. Ya, punya uang jajan ya. Mau jajan ke depan kan, kalau nggak punya apa-apa tinggal ke depan aja. Kalau nggak punya di telepon, Nabi lagi nggak punya uang. Kenapa di pondok nggak ada beras kan gitu ya? Oh dulu nggak ada telepon, tahun 90 ada telepon nggak? Tanya kakak pengasuh, belum ada telepon tahun 90-an. Mau minta uang sama siapa nggak ada. Abi kita juga nggak ada handphone. Diumumkan tidak ada beras. Apa yang dilakukan? Ya nggak ada yang dilakukan.
Kita tidak punya uang juga. Walaupun punya uang, belanja di mana? Ya, nggak ada juga orang jualan. Akhirnya apa? Ustaz Abdullah Said berdoa, mengajak kepada santrinya, silakan maghrib ini berdoa, mudah-mudahan Allah mengirimkan beras. Ada yang berbahagia. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Malam jam 9 malam, tiba-tiba datang 2 truk. 2 truk beras. Dari mana? Dari pelabuhan. Ketika ditanya di pelabuhan, ini beras dari mana? Ternyata di pelabuhan itu lagi bongkar beras. Yang 2 truk ini nggak ada yang punya. Waktu naik ke kapal ada yang punya nggak? Ada kan? Pas turun dari kapal yang 2 truk nggak ada yang punya. Karena bingung, yang ditelepon pondok kita Hidayatullah Gunung, nggak diantar lah beras itu ke sana. Luar biasa ya, luar biasa. Ini kalau sholatnya tepat waktu, syukur-syukur sebelum adzan sudah masuk masjid. Kalau sholatnya masbuk, doanya kalau sholatnya masbuk, doanya mabur, kata orang Jawa. Tahu mabur? Apa itu mabur? Hah? Mabur itu terbang, nggak jelas. Ya. Harusnya makbul, akhirnya jadi mabur karena masbuk. Ya, karena masbuk. Ada yang berbahagia. Ya. Saya masuk pesantren dulu. Sebelum nanti ada satu hal yang ada dari startup. Saya dulu masuk pesantren tahun 90 ya, awal. 989 akhir, tahun 90 awal. Kelas 4. Kelas 4. Adik-adik kelas berapa masuk pondok? Kelas 1 SMP, udah gede. Ya. Pondoknya enak ini. Bekasi luar biasa, hebat pondoknya. Kamar mandinya ada. Iya kan? Ada ya? Kamar mandinya ada, jemurannya ada, pakai hanger pula. Kemarin Ustaz lihat, jemuran lantai 2-nya, luar biasa. Kamarnya itu, ya kalau ada di patungan beli AC, bisa pakai AC. Nggak bocor ya kamarnya ya? Enggak, enak. Banjir enggak? Enggak. Ustaz dulu, ya tahun 90, Ustaz masuk pertama kali di Bontang, kelas 4 SD. Ketika masuk asrama, asramanya luar biasa. Kalau hujan, lurus airnya. Paham lurus? Ya, kalau hujan lurus airnya. Kalau tempat ada airnya belok ya, belok kan? Dari langit kena atap belok ya. Nah, kalau dulu Ustaz di asrama di Bontang udah dari atas lurus. Lurus kemana? Lurus ke tempat tidur. Nah, tempat tidurnya, ini enak. Ustaz dulu tempat tidurnya pakai apa ya? Beginilah, kamar kita kecil ya. Mungkin separohnya ini. Separohnya ini bagi 2. Seginilah. Separohnya, seperempatnya ini. Isinya 15 orang. Tidurnya gimana? Wah, sudah kayak ikan asin. Kayak ikan asin ya. Wah, kayak ikan asin itu. Jadi kalau malam itu, kalau buka baju bau, nggak buka baju keringetan kan gitu ya. Apa yang bau kalau tidur? Oh, semuanya bau lah gitu kan. Karena panas. Karena panas. Kalau hujan, kita berdiri tidurnya, sandar di dinding. Kalau kita tidak sadar, airnya terus. Pokoknya begitu. Nah, itu sekitar setahun. Ya. Setelah itu ada sumbangan, baru kemudian atapnya diganti, bagus. Baru kita dibuatkan asrama. Asrama baru pertama adalah bekas kandang ayam. Karena sebelum menjadi asrama, kita pelihara ayam di situ. Oh, besar asramanya, mungkin sepanjang ini ya. Cuman dia atapnya seng. Nah, kemudian hanya pakai apa namanya itu, pagar-pagar aja. Itulah yang dijadikan asrama.
Jadi atapnya masih tuh, bekas-bekas ayam terbang itu masih ada kalau gitu. Nah, itu luar biasa. Itu masih enak ternyata. Ketika pindah ke Balikpapan luar biasa. Di Balikpapan, lebih enak lagi. Asrama Ustadz dulu pertama masuk Balikpapan di atas kali. Tahu kali ya? Kalinya itu sekarang tepatnya di depan rumah neneknya Firda. Depan rumah neneknya Firda itu kan kali ya, kali kecil. Nah itu dulu asrama kita di situ. Jadi kalau kita sholat begini kan bolongnya, apa namanya, papannya, bolong. Jadi kalau kita sambil sholat, kalau sujud itu pas kena bolongan, lihatin ikan apa di bawah. Persiapan untuk jadi lauk, karena kita makan nggak ada lauknya. Kadang kalau kita makan sayur nggak ada garamnya. Kalau kita makan ikan asin cuma kepalanya, badannya entah kemana. Ya, luar biasa. Adik-adik kemarin, tadi makannya apa? Wah, enak sekali makan telur. Santri makan telur, hebat itu. Luar biasa. Doakan kepada pengasuhnya, doakan kepada pengurus, mudah-mudahan beliau sehat, mereka semua sehat. Karena ada lumayan makannya loh, enak telur. Dulu saat makannya ikan asin pun nanya kepalanya, badannya dicari nggak ketemu. Pernah makan enak. Apa itu makan enaknya? Makan ikan basah, bukan ikan asin, ikan basah. Tapi sama, kepalanya doang, badannya entah kemana. Nah, jadi di Balikpapan itu ada perusahaan ikan, dia tidak ngambil kepala ikan tuna, ya. Tapi nggak diambil kepalanya, yang diambil badannya saja. Kepalanya kan mau dibuang, kasihan, ditaruh di pondok, itulah makanan kita. Jadi kalau dicari mana dagingnya, mana dagingnya, kepalanya aja. Hari-hari makan itu. Menu pagi ikan asin, itu menurutin ya. Menu pagi ikan asin, nggak ada sayur. Menu siang ada sayur bening tanpa garam, ya bening aja, kadang kangkung direbus gitu aja udah. Biasanya ada tambahannya tahunya direbus saja, nggak pakai garam. Kadang tempe potong, yang gitu aja, tempe nggak pakai garam. Kalau ikannya tadi itu ikan tuna, tadi kepalanya aja, itu pun satu orang sepotong. Jatah nasinya, ini jatah nasinya seru, banyak jatah nasinya, sampai dihitung pun susah. Ya, ada punya tempat nasi, ya, yang biasa itu ya, nasi yang pakai plastik itu. Nah, itu ditakar peres. Untuk berapa orang? Untuk 10 orang. Jadi sekali makan cuma segini, 3-4 kali suap habis itu. Luar biasa. Sekarang ada aja ditakar enggak nasinya? Enggak, enak ya. Sayurnya ditakar enggak? Enak betul makannya. Gemuk-gemuk berarti ini. Ya, mudah-mudahan gemuknya tidak seperti ayam potong. Kalau disuruh pergi sana dakwah, aduh Ustaz, perutku sakit. Nah, kayak kemarin ada siapa ya yang ke penjaringan, yang tugas pengasuh pengganti yang diantar Ustaz Dayat ke Jakarta Utara, Jasmine. Luar biasa itu tempatnya Kak Jasmine itu. Santrinya banyak, 200. Cuman pulang pergi, nggak bermalam di rumah Quran. Mereka pulang. Banyak, ramai sana. Ya, tapi nggak begini. Depan rumah itu rumahnya orang. Sini udah rumahnya orang. Tapi tetap dakwah, hebat, luar biasa. Kak Jasmine sampai aja di sana itu, biasa aja. Ya, jadi seperti itu. Ya, kalau makannya enak, tempat berjuangnya harus berani. Kita makan ikan asin berani. Ada yang berbahagia. Kenapa begitu? Kenapa begitu?
Kenapa adik-adik makannya telur, tidak makan daging tiap hari, makan sayur, makan tahu? Kenapa begitu? Dibiasakan, ya, dibiasakan. Kenapa kemudian adik juga ditaruh di sini, tidak di rumah saja? Itu juga dibiasakan. Adik-adik masih enak, saya mondok masih enak, ya. Saya ulang, adik-adik mondok SMP, SMA masih enak. Ada lampunya, pengasuhnya santun-santun, ya kan? Kakak pengasuhnya garang enggak? Hah? Kakak pengasuhnya kejam enggak? Santun kan gitu ya. Kemudian ustaz-ustazahnya luar biasa, masih enak. Saya makan ikan nasi masih enak, ya. Asrama bocor masih nyaman itu. Dibandingkan dengan, saya ulang, bicara baik-baik, dibandingkan dengan siapa pembandingnya? Pembandingnya adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dicatat. Kenapa ke sana? Rasulullah itu begitu lahir ke dunia sudah ya yatim. Yang di belakang, belakangnya cadar yang pakai hitam, cadar hitam belakangnya, yang pudungnya mukenanya ada ini. Coba berdiri. Nah, itu. Yang belakangnya cadar hitam. Nah, yang ini berdiri. Nah, Ustaz mau tanya, Nabi itu lahir sudah posisinya ya yatim. Yatim itu tidak punya ayah. Usia berapa ayahnya meninggal? Nah, kalau ada pengasuhnya hadir kan? Ada pengasuhnya hadir ya? Nah, catat ini. Nanti PR dia, umur berapa ayahnya meninggal? Nabi umur berapa ayahnya meninggal? Harus tahu sejarah Nabi Muhammad SAW, kita harus tahu karena beliau adalah contoh teladan kita. Umur berapakah Rasulullah ketika ayahnya wafat? Hah? Dua bulan. Umur berapa? Umur berapa? Hah? Umur berapa? Nggak boleh beda karena gurunya satu. Guru sejarahnya satu kan? Nah, berarti nggak boleh beda. Katanya 2 bulan. Berarti 2 bulan dalam kandungan ya? Kan nggak mungkin kan? Sudah yatim. Umur berapa? Umur berapa? 8 bulan dalam kandungan. Itu. Ya, itu yang keren. Umur berapa ayah Rasulullah wafat? Usia Nabi umur berapa? Hah? 5 bulan, 2 bulan, 8 bulan, 5 bulan. Guru sejarahnya siapa? Kok beda? Ya? Jadi Nabi lahir itu sudah tidak memiliki ayah. Kita masih enak. Lahir ayah kita ada, ya kan? Ada yang enggak? Teman-teman lahir ayahnya sudah nggak ada. Insya Allah ada. Sampai hari ini masih ada ya. Sehat ya. Doakan kedua orang tuanya. Insya Allah ya. Nabi nggak ada. Ya, Nabi nggak punya. Bisa dibayangkan ketika teman-temannya memanggil, wahai ayah, aku minta permen. Nabi mau ngomong kepada siapa? Enak mana perjalanan hidup kita dengan hidup Nabi? Hidup kita berarti kita harus berjuang dong. Kita harus semangat. Ilmu kita harus banyak. Kita tidak boleh banyak bermain. Gitu ya. Selanjutnya, usia berapakah Ibunda Aminah wafat?
Yang di belakang usia berapa? Nah, yang Cabri tadi usia berapa? 6 tahun. Kalau ini kok sama? Ya? Nanti dicek lagi usia berapa ayah beliau wafat. Nanti dicek lagi ya karena beda. Kalau ibunya wafat sama 6 tahun. Ketika umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun sampai 12 tahun sampai beliau dewasa, ibunya nggak ada, ya, ayahnya tidak ada. Bisa dibayangkan, adik-adik sekalian. Kepada siapa mengadu? Kepada siapa meminta? Kita masih enak makannya. Ketika beliau bersama dengan Abdul Muthalib, paman beliau, ya, ketika Rasulullah bersama dengan paman beliau, Abdul Muthalib itu miskin, ya, ayahnya Ali bin Abi Thalib itu miskin, dan Rasulullah ada di situ. Setiap kali makan berbagi, ya, andai kan satu piring itu berbagi sama Ali, ya. Siapa saudaranya Ali? Saudaranya Ali? Ali berapa bersaudara? Ali bin Abi Thalib berapa bersaudara? Ayo, bisa tanya lagi sama pengasuh sama ustaznya. Kalau enggak, cari baca buku sejarah Rasulullah. Berapa bersaudarakah Ali bin Abi Thalib? Kalau Nabi Muhammad berapa bersaudara? Hah? Nabi Muhammad berapa bersaudara? Kok gak sepakat? Nabi Muhammad berapa bersaudara? Satu atau dua? Yang benar, satu atau dua? Ada yang bingung, kok dua gitu kan? Gak mungkin dua, karena gak meninggal dua-duanya. Nah, kenapa ini Ustaz ceritakan? Ustaz, ya, kita bandingkan kehidupan Nabi yang sudah yatim piatu pada usia 6 tahun, tidak punya siapa-siapa. Kita sudah besar pun tidak yatim, hanya dipondokkan saja. Untuk apa mondok ini? Salah satunya adalah supaya kita ini bisa dewasa. Ya, usia segini Rasulullah dulu mengembala kambing. Ada yang mengembala apa? Cuci bajunya udah bersih, ya kan? Mandi udah bersih. Kamar mandi airnya ngalir terus, padahal orangnya nggak ada. Nabi usia segini memelihara kambing, pergi ke padang Sahara melihara kambing, nanti sore pulang mencari makan. Kita tak cari makan, kita hanya diminta untuk menuntut ilmu. Tempatnya enak, tidak kena hujan, tidak kena panas, ustazahnya datang, makannya tinggal ke dapur, enak pula, tidak dijatah. Luar biasa, semuanya enak, tinggal kemudian adik-adik bersemangat atau tidak. Yang menentukan masa depan adik-adik adalah adik-adik sendiri. Tidak ada pengaruhnya teman. Kalau misalnya temannya malas, jangan diikuti. Karena yang menentukan masa depannya adalah kita masing-masing. Kita masing-masing. Oleh karenanya, segala sesuatunya, kenapa kemudian Rasulullah mesti dipiatukan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak kecil? Gunanya salah satunya adalah supaya Rasulullah itu tidak manja, supaya Rasulullah itu kuat. Kalau sudah begitu, kepada siapa beliau meminta? Satu-satunya, segala sesuatunya menggantungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun adik-adik, ya, begitupun adik-adik. Jangan kalau baru habis uang nyari ini sudah telepon lagi habis uang. Sekali-kali berdoa, bangun di malam hari, salat tahajud dah ini. Jam berapa? Setengah 3, jamaah sudah.
Alhamdulillah. Sholatnya di mana? Enak sholatnya. Sholatnya enak di sini. Di sini enak ini benar. Sholat di sini tuh enak. Ustaz dulu kalau sholat tahajud di mana? Ya, di Gunung Tembak dulu kita kalau sholat tahajud di mana? Di lapangan sepak bola. Kenapa di lapangan sepak bola? Biar tidak ada yang tidur. Jadi kita bermain sepak bola sholat. Bawa sajadah masing-masing, udah pakai sepak bola. Kalau di masjid panjang, yang imam Ustaz Abdullah Said almarhum, sholatnya mulai jam 12, salamnya jam 4, berarti 4 jam. Bayangin itu. Ada yang belum dengar cerita kan? Luar biasa. Itu namanya perjuangan. Gak apa-apa begitu. Maka ada satu kisah. Ada santri, ya 4 jam lama ya. Pada saat saya panjang ya kan? Ini kalau Salat malam dimatikan enggak? Hah? Enggak. Dimatikan enggak lampunya? Enggak. Oh enak kalau enggak. Kelihatan kan? Kita dulu dimatikan, enggak ada yang nyala, gelap. Hanya teras masjid saja yang nyala, dalam masjid mati. Jadi pas lagi sholat capek aja. Capek, imamnya baca panjang, capek. akhirnya tidur dia sedekap tidur. Nggak sadar dalam tidurnya dia itu kemudian muter menghadap ke arah timur. Menghadap ke arah timur, ini beneran. Menghadap ke arah timur. Pada saat Allahu Akbar ruku, dengar dia. Allahu Akbar ruku dia. Apa yang terjadi coba? Tabrakan kepala dengan yang samping kedua. Ah itu biasa, tabrakan jeduk gitu. Nanti sadar gitu, ya, tapi nggak ada yang ketawa, nggak ada. Tabrakan. Rukunya lama nggak? Lama rukunya, ngejar 4 jam. 11 rakaat, 4 jam. Bayangin aja lamanya seperti apa itu. Nah, ada yang ruku macam-macam, ada yang kepalanya jeduk, ada yang nabrak di depannya, yang sam depan, ada yang nabrak tembok, macam-macam pokoknya. Macam-macam pokoknya. Belum lagi kalau sujud. Dia sujud pertama pada rakaat pertama, dia bangun sujud kedua pada rakaat kedua. Langsung tahiyat. Ya, ada santri sholat tahajud. Dia sujud pertama pada rakaat pertama. Dia bangkit dari sujudnya pada sujud kedua pada rakaat yang kedua, langsung salam. Hebat kan, hebat. Ada yang marah, nggak ada yang marah, biasa aja. Salah satu perjuangan untuk kemudian kita menjadi abdul, hamba Allah yang soleh. Nggak apa-apa berjuang. Baca. Adik-adik berapa lama sholatnya? 1 jam? Hah? 40 menit. Wah, itu super kilat untuk 40 menit. Minimal 1 jam. Sholat tahajudnya minimal 1 jam. Jangan cepat-cepat. Ya, jangan cepat-cepat. Waktu ruku. Ya, waktu ruku. Benarkan rukunya. Waktu sujud doa yang panjang, ya Allah, hafalanku ya Allah, susah. Doa sama Allah. Ya Allah, hafalanku susah. Mudahkan ya Allah. Ya Allah, hafalanku gampang keluar. Ya Allah, tahan ya Allah. Doa pakai bahasa Indonesia pada saat sehingga sujudnya lama. Ya Allah, waktu habis. Aku nggak ditelepon. Aku nelpon nggak dibalas. Ya Allah, aku minta uang. Boleh nggak minta uang sama Allah? Boleh, minta aja. Emang kenapa? Minta aja. Ya Allah, sabunku habis, uangku habis. Saya minta teman malu. Ngutang nggak berani ya Allah. Aku minta ya Allah.
sujudnya, doanya yang panjang. Jangan baru sujud, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu mah ayam. Masuk jagung, bangkit lagi, masuk jagung, bangkit lagi. Jangan begitu. Kata Ustaz Abdullah Said dulu, kalau kalian sujud dalam salatmu, jangan kamu angkat kepalamu, artinya jangan kamu bangkit, kalau belum terasa doamu terkabul. Lama enggak? Lama enggak? Jangan kamu angkat kepalamu kalau belum ada rasa pada benakmu, doamu itu terkabul. Lama. Nanti yang paling lama sholatnya imam. Nanti kakak-kakak pengasuh yang ngecek siapa yang paling lama sholatnya, jadi imam itu. Supaya sholatnya terasa sholat tahajud. Jangan cepat-cepat. Nggak apa-apa dipaksakan. Nggak apa-apa ngantuk. Yang ngantuklah. Yang penting jangan ke kamar tidur. Ya. Saling membangunkan, jangan saling mengolok. Begitu udah salam ada yang tertidur, bangun. Kita bangun lagi semangat. Tidak ada lagi tempat yang bisa kita mintai pertolongan, mintai segalanya selain penguasa kita. Selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia zat yang memiliki segalanya, tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk, tidak pernah salah, tidak pernah apa lagi? Tidak pernah miskin, tidak pernah telat, tidak pernah terlambat. Dia hanya tersempurna. Pokoknya perpanjang doanya, perpanjang sholatnya, jaga ibadah. Kalau ini kita gantungkan kepada Allah, insya Allah. Cerita, ya, dulu waktu Ustadz ujian SMA Alia, soalnya nggak paham. Ustadz sampai jam berapa ini? Sampai jam berapa? Udah ngantuk belum? Nah. Sudah ada loh. Lanjut. Iya. Dulu waktu Ustadz ujian SMA, Ustadz sekolahnya, Ustadz ini kan begini ya. Dulu di Gunung Tembak jurusannya pertama IPS, kelas 2 ganti IPA, kelas 3 ganti bahasa. Begitu ujian IPA, ada yang bisa bayangin, SMA-nya, aliyahnya, kelas 1-nya IPS, kelas 2-nya IPA, kelas 3-nya bahasa. Begitu UAN IPA, apa yang terjadi? Nggak ada yang bisa tahu. Mau jawab kimia apa? Kimia rumus semua. Satu-satunya andalan adalah, nah bukan kancing baju ya. Kalau dulu anak-anak kalau nggak bisa kancing baju, A B C D, hitung lagi A B C D berarti D. Nanti putar lagi dari yang bawah ke atas, oh berarti A gitu. Zaman saya dulu ada santri begitu. Saking tidak bisanya menjawab soal, kalau dia menjawab A B C D di UAN, itu dihitung kancing baju. A B C D D. Nanti diulang lagi. Oh nomor 3 berarti A B C D. Oh 3 berarti D. Berarti, oh pakai kancing baju. Lulus juga. Nah kita nggak pakai itu. Kita pakai apa? Kita pakai doa. Ya Allah, malamnya berdoa panjang. Ya Allah, besok ujian kimia, ya Allah, apa yang bisa ditahu? Apa yang bisa dijawab? Semuanya A B C D apa? Pertanyaannya, buatkan apa? Sebutkan rumus gini. Apa rumusnya? Siapa pendengar rumusnya? Nggak ada yang tahu. Kerjaan kita ngaji, tiba-tiba ditanya rumus kimia, nggak ada yang bisa dijawab. Satu-satunya andalan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak di antara kita, di antara santri yang kemudian menjadi pemecah rekor. Banyak yang masuk koran. Oh, saat ini dia keluar jawab kimianya hebat-hebat. Begitu ditanya, nggak ada yang paham. Nggak ada yang paham. Karena tidak mengandalkan EQ, tapi mengandalkan sholat, mengandalkan baca Quran, mengandalkan taat, mengandalkan doa, mengandalkan ibadah. Ada yang kerja enggak? Ada yang kerja enggak?
Enggak kan? Enak kan? Wah enak. Ustaz dulu kerja. Pagi habis subuh itu udah ngerintis dapat rumput. Kan gitu ya. Nanti habis zuhur kerja lagi, habis asar kerja lagi. Malam begini kerja. Apalagi kalau besok mau ada tamu, ya. Dulu Balikpapan hutan ya, enggak kayak sekarang. Ada anak balik Gunung Tembak di sini. Oh, anaknya Pak Unding ya? Iya, anak Kang Serudin ya? Dulu waktu saya ke Lampung masih kecil. Ada yang lihat, ini tetangga saya. Rumah neneknya tetangga. Setiap hari lewat di depan rumahnya. Dan dari tadi kok ketawa-ketawa siapa? Ternyata bukan rumah saya. Dulu bapaknya ketua RT. Sekarang masih ketua RT enggak? Oh enggak. Ketua RT di pondok tapi bukan untuk di luar. Ya. Jadi sampai di mana tadi? Hah? Oh kerja ya, kerja. Sekarang ada yang kerja. Kalau tidak kerja berarti ilmunya harus lebih banyak, hafalan Qurannya harus lebih banyak, apalagi ibadahnya harus lebih banyak, apalagi yang lebih banyak. Itikafnya harus lebih banyak, salat malamnya harus lebih panjang. Jangan kemudian sudah tidak kerja, makan enak, tidur nyenyak, asramanya bagus, di asrama aja tuh. Jangan, harus semangat, harus semangat. Bentar, kakak, kan dulu. Ya ini adiknya Firda. Uminya di rumahnya Ustadz Abdurrahman No. Tadi minta diantar ke sana, jadi Ustadz antar ke sana. Jadi uminya nggak ada, naik ke sana. Kita lanjut sampai jam 10 menit lagi lah ya. Kasihan adik-adik udah pada tidur. Ya. Masih boleh? Nggak ada suaranya. Orang kalau nggak ada suaranya kan dua kemungkinan, tidur atau makan. Kalau makan diam aja dia, apalagi kalau sedikit. Makan kan? Nah, kita ketahuan makan. Nggak boleh ya, lagi pengajian nggak boleh makan. Ya. Sekarang ilmu udah banyak, ustazahnya banyak, ustadznya banyak, pengurusnya banyak. Insya Allah ilmunya harus lebih banyak. Tempatnya terang, ustadz dulu tempatnya gelap. Di sini nggak ada yang angker-angker ya, nggak ada. Di mana? Nggak ada di sini. Semuanya fresh. Kamarnya terang semua. Oh, kamarnya ustadz dulu keren. Kalau malam banyak yang bangunin. Begitu bangun nggak ada orangnya. Siapa yang bangun? Karena kamarnya gelap. Lampunya ngirit dulu, mau bayar lampu, pondok nggak punya uang. Kalau sekarang 1, 2, 3, oh banyak. Satu masalah sekecil gini banyaknya lampunya luar biasa. Tuh sana, oh lampunya terang-terang. Dulu gelap. Ya, satu cerita dengan yang begitu-begitu. Dulu ada orang tua kita namanya Bapak Ali Kalang. Bapak Ali Kalang itu almarhum, ya, mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya, menerima pahalanya. Beliau adalah tukang dapur kita, tukang dapur umum dulu. Ya, kalau teman-teman pernah ke Balikpapan, sekarang menjadi, nah, kemarin menjadi PAUD ya, PAUD di dekat danau. Rumah beliau di situ. Suatu ketika salat tahajud, beliau ceritanya semangat nih. Pada saat itu Ustadz Abdullah Said bermalam di Ustadz Abdullah Said bermalam di Karangbugis di kota, tidak di pondok.
Beliau datang jam 1. Karena belum ada yang datang, beliau sholat sendiri di masjid. Semangat kan? Semangat. Allah baca alhamdulillah. Rakaat bangun, rakaat kedua sambung baca Al-Fatihah. Begitu baca Al-Fatihah rakaat kedua, yang di belakang amin. Wah, senang beliau. Yang hadir banyak, ternyata ramai gitu. Semangat beliau. Begitu salam gak ada orang. Ya. Begitu salam rakaat kedua gak ada orang, ternyata begitu salam. Saya sendiri, yang amin tadi siapa gitu ya. Yang amin tadi siapa? Akhirnya beliau tidak sadar, motornya itu nggak dibunyikan, didorong dari masjid sampai rumahnya. Jauh dari rumahnya, jauh ya, jauh. Dari masjid sampai rumahnya didorong itu motor, nggak sadar. Kenapa? Kagetnya dan yang amin tadi siapa? Gitu. Perasaan waktu rakaat kedua, waladhdallin, amin, rame. Begitu salat, nggak ada, orangnya nggak ada, kabur. Nah, kalau sekarang kan nggak ada. Dulu begitu karena masih gelap, sekarang udah terang. Insya Allah gini-gini nggak ada. Semangat semuanya. Nah, itu tambahan hiburan cerita. Takut nggak? Hah? Nggak, anda boleh takut ya begitu mah. Ini mah biasa. Ya, lebih takut itu atau takut sama begal? Nanti sedikit cerita begal ya. Dikit aja. Nah, yang penting itu tadi ditangkap dulu. Pesannya adalah semuanya gantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dikit-dikit merengek. Umi, aku nangis lagi. Abi, minta nangis lagi. Tak begitu. Kadar nggak begitu. Kadar itu semangat. Nggak perlu ditangisi. Semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad lahir sudah yatim. Umur 6 tahun ibunya meninggal. Nggak nangis beliau. Beliau mengembala, beliau berdagang, beliau mencari uang, beliau makan seadanya, berani, nggak nangis. Ada enak, nggak perlu cari makan, nggak perlu cari gurunya udah datang, udah semangat aja, nggak perlu pakai cengeng-cengengan. Ini kalau Firdan nangis, Ustaz marahin, pakai nangis segala, nggak pakai nangis. Kita lihat besok, Ustaz kan besok pulang ya, nah, nangis nggak Firdan. Kata Ustaz Dayat, kalau nangis ambilkan ember aja gitu ya, ditampung, nggak boleh nangis, semangat gitu. Jadi ini yang perlu ditangkap ya, semuanya gantungkan kepada Allah. Ingat, jangan dikit-dikit males, ustazah ini nggak pakai begitu. Ustazahnya, pengasuhnya harus tegas ya. Dulu ada yang kenal Ustaz Agus Mahruri ya, ada yang kenal Ustaz Agus Mahruri. Beliau sekarang di DPP ya, di Depok. Beliau kalau bangunin kita salat malam, beliau itu kan ahli gini. Nah, Ustaz Agus Mahruri itu ahli. Pokoknya melanggar sedikit gini, kalau enggak ini ditarik gini, sedikit-sedikit itu. Nah, kalau bangunnya salat malam, beliau enak bawa ember sama air, salah, disiram. Nyiramnya enggak mercik, disiram sama gayung. Pokoknya yang disiram bukan orangnya, tempat tidur kita kan pakai karpet biasa ya. Jadi basah kalau disiram aja gitu. Jadi ngalir sampai ke sana. Siapa yang basah, dia yang ngepel. Pokoknya siapa yang tidurnya basah, sarungnya basah, celana basah, gara-gara air itu, maka dia yang ngepel pagi. Jadi kalau Ustaz tadi itu bangunin kita begitu. Salah. Udah siram. Dialirkan air aja pakai ember. Enak itu. Kalau tahan tidur basah ya tidur aja, nggak apa-apa juga gitu. Nggak dipaksa. Itu bangunannya begitu. Itu asik itu. Jadi kalau pengasuhnya bangunin bisa begitu. Adek bangun. Nah, udah bangun keduanya bawa ember tuh. Bawa ember.
Jangan disiram, dipercikin aja. Boleh kan? Dipercikin kan? Nah, kalau disiram kasihan, nanti pagi-pagi ngamuk lapor abinya. Abi, semalam pengasuh nyiram aku pakai gayung. Wah, nanti abinya kesini ngamuk-ngamuk, repot nanti kan? Nah, dipercikin aja supaya cepat ganggu. Nah, itu enggak apa-apa. Nah, itu membangunkan begitu. Enggak apa-apa juga. Ini kalau mau diceritakan panjang karena Ustadz nyantri sejak tahun 90 sampai sekarang gitu. Kalau dicerita itu kapan habisnya? Gak ada habisnya gitu ya. Nah, ini kita lompat-lompat. Terakhir cerita cerita begal. Tahun 2016 nah, Firda kelas 1 2016 ya, Firda kelas 1 SD. Ustadz pindah ke Lampung, tugas di Lampung. Ustadz kira dulu Lampung itu kayak Balikpapan, mewah gitu ya. Ternyata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Turun di bandara, ini bandara apa ini? Mana bandara Balikpapan luar biasa megahnya, bandara Lampung ya Allah ya Rabbi dari ini. Turunnya masih tangga, gitu kan? Dari pesawat ke tempat keluarnya jauh. Ya Allah ya Rabbi, sumpah. Ya, sekarang sudah bagus. Sudah begitu Ustadz kira dari bandara ke kota, dari bandara ke hutan. Berjalan dari bandara ke Lampung Tengah itu 1 jam. Ustadz kira di Lampung Tengah tugasnya, ternyata bukan. Dari Lampung Tengah ke Kanan itu 5 jam. Ustadz kira di sana rame, di sana kebun sawit. Tetangganya mana? Nggak ada tetangganya. Ya. Kalau ada tahu kerjanya Firda tiap pagi, ya. Ustadz kasih tahu kerjanya Firda tiap pagi nangis. Abi pulang Balikpapan enak, di sini nggak ada teman, nggak ada temannya. Nengok kebun sawit sana, kebun sawit sini, kebun sawit nggak ada tetangga, nggak ada. Sekarang sudah ada di pondok. Dulu nggak ada. Di pondok nggak ada tetangga, di luar pondok juga nggak ada tetangga, jauh 1 kilo baru dapat kampung. Sudah begitu. Kalau kita naik motor di sini, motor aman ya. Di sini aman kan? Aman, apalagi di Balikpapan, motornya Pak Unding itu, Pak Nasruddin, taruh di depan nggak hilang-hilang. Di Lampung, ada di sekalian, apalagi di Kanan, motor kita pakai diminta. Ya, motor lagi kita pakai, disetok diminta. Pak, sini motornya. Kalau nggak dikasih, kalau dikasih, diapain coba? Diapain? Kalau nggak dikasih, ditembak. Nah, begalnya pakai pistol. Banyak. Mobil pun begitu. Kalau ada begal mobil, sini mobilnya nggak dikasih tembak. Adik-adik pernah lihat truk yang bawa motor, yang 2 tingkatnya, ada kan? Itu ada polisinya enggak? Enggak ada ya. Berapa orang yang bawa? 2 kan? Sopir dengan temannya kan? Berdua. Itu berapa motor itu? 2-nya ya. Bayangin, sebanyak itu pernah dibegal, habis motornya. Ya? Motor sebanyak itu dibegal, habis motornya. Supirnya diikat, motornya diambil. Terus mobil truknya diapain? Dibakar. Kalau di Lampung begitu, serem. Apalagi kalau jalan malam. Kalau jalan malam begini, khususnya di daerah sana, nggak aman. Nggak aman. Ustadz kalau pergi ceramah dulu awal-awalnya itu sering ditemani sama preman. Ustadz antar ke sana. Nanti kalau nggak diantar motornya diambil sama orang. Sehari-hari. Hanya Firda nanti suruh cerita. Firda kamu pernah keluar main nggak? Nggak pernah keluar main. Takut. Banyak orang jahat dulu. Sekarang sudah berkurang.
Ya, sekarang sudah mulai berkurang, tapi begitu luar biasa. Ya, apalagi kayak Ustadz ini kan di Balikpapan aman ya. Oh, Balikpapan aman. Motor taruh sama kuncinya depan rumah nggak hilang-hilang. Ya, kita di pondok pernah di dalam rumah, ya, di dalam pondok, diambil motor kita sama maling. Saking hebatnya maling itu, dia bongkar jendela, bongkar pintu, nggak kedengaran. Padahal kita nggak tidur. Gimana coba cara bongkarnya? Nggak tahu juga. Kita nggak tidur, yang punya rumah nggak tidur. Pintunya dibongkar, motornya bisa dibawa keluar, nggak dengar. Coba. Ya, itu kalau kita minta ditembak. Kalau kita minta ditembak. Nah, itu salah satu tempat untuk kita melakukan dakwah. Tapi ada yang dikirim ke Lampung. Yang dari Lampung mana? Kayaknya banyak dari YouTube deh. Ada yang dari Lampung Tengah. Ada enggak? Oh, asli Lampung enggak? Di mana dulu? Bandar Jaya. Itu kemarin dihukum ya? Ya, itu hukum juga. Itu hukum juga. Pernah lihat saya? Oh, udah dulu. Kenapa? Dari Lampung juga? Iya, pernah lihat saya? Oh, pernah katanya. Rumah di mana? Bandar Jaya. Oh, Bandar Jaya mah aman. Ya, aman nggak Bandar Jaya? Aman-aman enggak ya kan? Terbangginya ngeri ya. Nah, ketawa. Kalau orang Bandar Jaya, di mana seremnya? Terbanggi gitu ya. Oh, iya. Kayak begitu. Ya, kalau teman-teman tanyalah teman-teman yang dari Lampung itu. Bahwa Lampung begini ya, sebagian tempat seperti itu. Tapi enggak semua. Kalau Bandar Jayanya aman, pinggir-pinggirannya tidak aman. Tapi Bandar Jayanya insya Allah aman. Kayak Bandar Lampung aman, tapi pinggir-pinggiran Bandar Lampung ya sama. Tapi alhamdulillah, ya alhamdulillah. Ada aja sekarang sekolah di sini, thalabul ilmi di sini, semangat. Semuanya itu bukan halangan. Kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau Allah mengatakan enggak hilang motormu, tidak akan hilang. Kalau Allah mengatakan kamu sehat, sehat. Kalau Allah mengatakan kamu tidak pernah dibegal, tidak pernah juga dibegal. Alhamdulillah, Ustaz 6 tahun di Lampung nggak pernah juga dibegal. Nggak pernah tuh, aman. Bawa mobil nggak pakai plat, aman juga. Nah, mobil polisi tapi ternyata aman itu. Ya, kemarin pakai mobilnya orang, ternyata mobilnya hasil beli dari pencuri. Ustaz nggak tahu pas ada razia, kenapa ini? Ternyata mobilnya. Tapi nggak ditahan polisi juga. Ya alhamdulillah, enggak juga. Nah, artinya semuanya tergantung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau niat kita baik, insya Allah semuanya orang akan berbuat baik. Maka jadikanlah diri adik menjadi orang baik. Insya Allah akan berbuat baik, orang lain akan berbuat baik. Karena perbuatan baik itu ibarat kita bercermin, ya cermin. Itu kalau ada menghadap cermin, asli enggak? Asli ya. Ya kalau enggak asli bahaya. Pakai bubur ternyata nggak pakai bubur gitu ya. Sudah bagus sih, bukan hanya ternyata nggak bagus juga. Itu kalau nggak asli, ternyata cermin itu balikannya asli. Begitulah amal kebaikan. Kalau ada yang menanam kebaikan, pasti kebaikannya sama. Kata Rasulullah sama, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih baik kembali. Maka seperti itu, berniat baiklah, selalu berbuat baik kepada siapa saja. Ya, kepada siapa saja. Maka jangan ada niat mencuri, ya. Jangan ada niat bercerita yang jelek. Jangan berniat menjadi orang yang tidak baik. Jangan, pokoknya semua niatkan menjadi orang baik. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Barangkali ini cerita Ustadz pada malam hari ini. Insya Allah sudah malam ya.
Dari jam 9 ada yang KO. Nah, sudah ada yang KO. Insya Allah kita ketemu lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Kalau Allah takdirkan Ustadz tugas di Bekasi, ya nanti balik ke Bekasi. Nah, sekarang tugasnya ke Pontianak. Kalau ternyata bulan depan balik ke Bekasi, balik ke Bekasi. Biasa aja, di mana sama aja. Enak Pontianak, enak Bekasi. Ada orang Pontianak sini enggak? Oh, enggak ada. Enak Pontianak, enak Bekasi. Kau tahu? Belum tahu dia Pontianak itu, belum tentu enak, ya kan? Nah, jadi seperti itu, insya Allah semua tempat sama aja. Yang penting kita sehat, yang penting kita menjadi orang soleh, solehah. Ya, kita doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjadi penghafal Quran, orang yang selalu dekat dengan Al-Quran. Pesan terakhir, selalu doakan kedua orang tuanya. Mudah-mudahan beliau sehat selalu mendoakan kita juga. Karena hanya itu, hanya mendoakan orang tuanya, berbaik kepada orang tuanya, semuanya akan mudah. Jangan coba-coba melakukan hal yang tidak baik kepada orang tua, kepada guru, kepada ustadz. Kalau ini adik-adik lakukan, insya Allah hidupnya susah. Ya, kalau melakukan hal tidak baik kepada ustadz, kepada gurunya, kepada orang tua, insya Allah hidupnya susah. Kalau mau baik-baiklah kepada mereka, insya Allah semuanya akan selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ini dari Ustaz pada malam hari ini kisah tentang perjalanan berasrama, ya. Sudah berasrama tadi ya. Ya, kalau mau cerita tentang dakwah, itu bukan kelas adik-adik, itu kepada orang tua. Adik-adik adalah cerita tentang berasrama, supaya adik-adik bersemangat untuk selalu thalabul ilmi. Mungkin ini, mohon maaf bila sabilillah, izin dan salatul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.